Mending mana antara Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon atau Xiaomi 11T Pro? Oke, di video kali ini saya akan compare kedua handphone ini, satu dari Samsung dan satu dari Xiaomi. Kedua handphone ini punya range harga yang sama, 6.999 juta, tapi punya spek yang beda dan beberapa fitur yang beda pula. Kali ini akan saya tes kedua handphone ini beberapa faktor. Yang pertama adalah jelas untuk performanya, meliputi Bexmart Synthesis Gaming Genshin Impact 30 menit, cek suhu permukaan dan ketahanan baterai. Kemudian kita compare untuk desain, kamera, hasil video, layar, speaker, baterainya, dan terakhir adalah fitur-fiturnya. Mending mana antara kedua handphone ini? Semoga video ini bisa menjadi perwakilan kalau kalian ingin membeli handphone dengan budget 7 jutaan kembali 1000 perak. Yang pertama kita lihat dulu untuk spek kedua handphone ini. Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon pakai SoC Snapdragon 8657 nanometer, GPU Adreno 650, RAM 8/128 atau ada juga yang tersedia 8/256 plus SD card slot, One UI 3.1, dan untuk yang saya pegang adalah yang varian 8/128. Kemudian kalau di Xiaomi 11T Pro dia pakai chipset tergarang saat ini, Snapdragon 888 5 nanometer, GPU Adreno 660, 8/256 GB tanpa slot SD card, MIUI 12. Di sini terlihat kalau spek di atas kertas beda kelas, tapi kalau untuk real penggunaan bagaimana Bang? Oke, langsung saja kita ke pengujian pertama, yaitu adalah performanya. Kita cek untuk Bexmart Synthesis dulu. Di AnTuTu versi 9, 2 kali berturut-turut, S20 FE Snapdragon dapatkan skor 653 ribuan, dan Xiaomi 11T Pro dapatkan skor 643 ribuan. Untuk pengujian pertama dan pengujian kedua, S20 FE Snapdragon dapatkan skor di angka 634 ribuan, lumayan stabil, dan Xiaomi 11T Pro drop di angka 566 ribuan. Kemudian untuk suhu tertinggi saat Bexmart tersebut 43 derajat Celcius untuk Xiaomi 11T Pro dan 42 derajat Celcius untuk Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon. Lalu kita gas ke Geekbench 5. Xiaomi 11T Pro dapat di angka single core 700, kemudian multicore-nya 2944. Kemudian S20 FE Snapdragon dapat di single core 899, multicore 3168. Sedikit lebih aneh, harusnya Snapdragon 888 lebih kuat di multicore-nya. Di sini tidak. Lumayan aneh ya. Kemudian kita lanjut ke while stress test. Di Xiaomi 11T Pro malah loyo. Ada peringatan overheat di handphone ini. Dan untuk Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon masih gaspol, dapatkan skor base loop-nya 3455 dan low-nya 3427 dengan tingkat kestabilan 99,2%. Lumayan stabil. Dan untuk Bexmart tersebut terlihat hasil dari Xiaomi 11T Pro memang rem sekali untuk performanya. Nggak seperti Snapdragon 888 yang lain. Dia malah mentingin suhu agar tidak overheat. Tapi tetap saja overheat. Lalu langsung saja kita ke game Genshin Impact. Game terberat saat ini. Kalau game ini lancar, harusnya game lainnya juga ikut lancar. Tapi ingat, untuk catatan, kalau developernya sudah kasih update terbaik untuk masing-masing device ya. Settingan di kedua handphone ini kita samakan, WiFi only, brightness 50% tanpa AC, suhu ruangan biasa dengan settingan mentok rata kanan, highest 60 fps. Kita ke Xiaomi 11T Pro dulu. Main 30 menit di sini dia dapat skor FPS antara 40 sampai 55 fps di 5 menit awal. Kemudian langsung turun di 25 sampai 30 fps-an dengan suhu maksimal 47 sampai 48 derajat Celcius. Dan baterai berkurang 11%. Di menit-menit awal memang sih agak ngegas untuk performa Xiaomi 11T Pro, tapi dia langsung drop agar performanya lebih lancar dan suhunya tidak kepanasan. Lalu untuk ke S20 FE Snapdragon, main 30 menit HP ini dapat skor FPS 26 sampai 33
fps dengan suhu 47 derajat Celcius. Baterai berkurang 10%. Throttling tentu, FPS turun di angka 20 fps-an, kadang di saat fighting, dan suhunya saat panas, dia throttling. Dari pengujian di atas, harusnya Snapdragon 888 lebih unggul, tapi di real gamenya performanya hampir sama. Ya, mesti pengujian kali ini nggak nemuin peringatan overheat di Xiaomi 11T Pro. Lanjut ke segi desainnya. Desain tergantung kesukaan orang masing-masing. Terserahlah untuk bahan back cover untuk kedua handphone ini. Toh ujung-ujungnya pasti kita pakai case. Kalau untuk yang berbahan plastik, minusnya harus sering-sering dibersihkan agar tidak terkena jamur. Kemudian kita ke segi perlindungan layarnya. Di Xiaomi 11T Pro dia lebih bagus karena pakai Corning Gorilla Glass Victus, dan untuk Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon dia cuma pakai Corning Gorilla Glass 3 untuk perlindungan bagian depannya. Lalu kita ke ukurannya. Xiaomi 11T Pro lebih besar dan tebal daripada Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon, 164,1 x 76,9 dengan ketebalan 8,8 mm, dan Xiaomi 11T Pro 159,8 x 74,5 dengan ketebalan 8,5 mm untuk S20 FE Snapdragon. Lebih besar tentunya lebih berat. Xiaomi 11T Pro punya berat 204 gram dan S20 FE Snapdragon punya berat 190 gram. Dari bahasa desain, Xiaomi 11T Pro jelas lebih tegas dan modern daripada S20 FE Snapdragon yang terkesan kalem dan nggak banyak ornamen di bump kameranya. Untuk kenyamanan sama-sama nyaman digenggam, tapi S20 FE Snapdragon jelas lebih nyaman karena ukurannya lebih kecil. Tapi untuk urusan desain, saya lebih suka Xiaomi 11T Pro karena lebih modern dan lebih garang. Dan kemudian kita ke layarnya. HP ini punya layar yang bagus. Xiaomi 11T Pro punya layar AMOLED 6,67 inch, support Dolby Vision, 1-bit color HDR10+, 120 Hz untuk refresh rate-nya. Lalu untuk Samsung Galaxy S20 FE punya layar Super AMOLED 6,5 inch, support 120 Hz. Kemudian HDR10+. Untuk hasil warna kedua handphone ini sudah sangat bagus, vivid, hitamnya pekat, dan sulit dibedakan antara kedua handphone ini. Ada plus minusnya antara kedua handphone ini. Kelebihannya di Xiaomi 11T Pro dia lebih enak dipakai saat di minim cahaya karena brightness-nya sangat bisa rendah di kondisi gelap. Dan untuk S20 FE Snapdragon dia warnanya lebih bagus dan saturated untuk tone wajah orang. Kalau untuk Xiaomi 11T Pro dia agak pucat, dan untuk pemakaian di bawah terik matahari di Xiaomi 11T Pro lebih baik karena kecerahannya maksimal sampai 1000 nits dan S20 FE Snapdragon cuma di 850 nits. Dan overall untuk keseluruhan layarnya saya suka di S20 FE Snapdragon. Lanjut kita ke kamera dan videonya. Kedua handphone ini punya spek kamera yang beda. Xiaomi 11T Pro pakai sensor resolusi besar 108 megapiksel f1.8 untuk kamera utama, 8 megapiksel f2.2 ultrawide, 5 megapiksel f2.4 telefoto, dan kamera depan 16 megapiksel f2.5. Kemudian S20 FE Snapdragon pakai 12 megapiksel f1.8 kamera utama, support OIS, 12 megapiksel f2.4 ultrawide, kemudian 8 megapiksel f2.2 untuk telefoto, support OIS juga. Kamera depan 32 megapiksel f2.2. Kedua HP ini punya UI yang berbeda dan fitur unggulan di kedua masing-masing dan karakteristik tone warna yang beda-beda. Di kondisi cahaya melimpah, kedua handphone ini punya hasil yang sama-sama detail dengan tone warna yang cold untuk Xiaomi 11T Pro dan S20 FE Snapdragon yang sedikit warm. Dynamic range sudah sama-sama luas, dan untuk detail bunga kecil di zoom di S20 FE Snapdragon lebih mendapatkan hasil yang lebih detail dan bagus. Seperti pada foto bunga dan meja di warung yang di bawah tulisan Alfamart, lebih terlihat di S20 FE Snapdragon.
Kalau untuk ultrawide, S20FE Snapdragon lebih lebar sudut pandangnya dan dengan tone warna yang sama seperti kamera utamanya. Ultrawide melawan matahari S20FE Snapdragon lebih baik karena urusan shadow dan dynamic range lebih luas daripada Xiaomi 11T Pro. Langit-langit lebih berwarna biru dan warna gelap lebih bisa teratasi. Kalau untuk urusan foto zoom 2 kali, untuk kedua hasil ini sudah sama-sama bagus. Hampir nggak ada perbedaan di kedua hasilnya. Next, ke malam hari, Xiaomi 11T Pro mendapatkan hasil yang lebih detail dengan konsekuensi lebih banyak noise, dan AI di handphone ini langsung aktifkan mode malam jika mendeteksi kondisi ruangan yang minim cahaya. Kalau di S20FE Snapdragon dia lebih soft hasilnya dan akan lebih detail jika pakai mode night mode-nya. Ultrawide untuk di kedua handphone ini di kondisi malam hari sudah sama-sama bagus dan cenderung ada pengurangan untuk kualitas detail di kedua handphone ini. Next, ke kamera depannya. Di Samsung S20FE Snapdragon lebih nge-crop untuk hasilnya, tapi untuk urusan detail, dynamic range, dan warnanya S20FE Snapdragon lebih unggul daripada Xiaomi 11T Pro. Di foto malamnya juga S20FE Snapdragon lebih natural daripada Xiaomi 11T Pro, yang lebih terlihat lebih over untuk hasilnya. Next, kita ke videonya. S20FE Snapdragon lebih unggul untuk urusan stabilisasi. Kalau Xiaomi 11T Pro dia masih ada jitter dan sangat terlihat jika diajak lari. Tapi untuk kecepatan fokus, S20FE Snapdragon kalah daripada Xiaomi 11T Pro. Rekaman 4K 60 fps untuk Xiaomi 11T Pro, dan ini Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon resolusi sama 4K 60 fps. Cek untuk dynamic range-nya. Di ultrawide kasusnya mirip dengan kamera utamanya, jitternya masih ada, dan untuk ultra stabil Xiaomi 11T Pro lebih nge-crop hasilnya, dan untuk kasus jitter tambah terasa kalau pakai mode ini di Xiaomi 11T Pro.
Oke, sekarang kita sudah ada di kondisi 1080p 30 fps. Kita cek dulu untuk jitternya. Di Xiaomi 11T Pro dia lumayan gelap, dan di S20 FE Snapdragon masih terlihat di bagian atas ini, bagian langitnya masih terlihat. Kita coba jalan. Oke. Kemudian kita ke speakernya. Handphone ini punya suara speaker yang sama-sama keren. Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon ditune by EKG dan Xiaomi 11T Pro ditune by Harman Kardon. Dan untuk hasil keduanya sudah sama-sama enak, keras dan enak. Di Xiaomi 11T Pro dia lebih bulat, dan S20 FE Snapdragon dia lebih surround dan jernih. Untuk hasil masing-masing sudah mantap, dan untuk saya pribadi, saya lebih prefer di S20 FE Snapdragon. Next, kita ke baterainya. Di Xiaomi 11T Pro pakai baterai 5000 mAh dengan daya charger super kencang 120 watt, dan S20 FE Snapdragon pakai baterai 4500 mAh dengan daya charger cuma 25 watt. Jauh untuk kecepatan chargernya. Dan untuk masalah di Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon cuma dikasih charger bawaan 18 watt. Dan untuk baterainya saya lebih suka di Xiaomi 11T Pro karena dia pakai charger 120 watt. Mantap. Kemudian yang terakhir adalah kita bahas fiturnya. Untuk segi fiturnya, saya lebih milih S20 FE Snapdragon karena fiturnya lebih melimpah. Khas flagship, misalnya IP68, wireless charging, dan Samsung DeX. Ya, meskipun di Xiaomi 11T Pro punya fitur killer 120 watt charging dan punya IP rating 5.3 yang bisa tahan terhadap cipratan air saja. Dan fitur masa depan nggak ada di S20 FE Snapdragon, yaitu adalah 5G. Jelas Xiaomi 11T Pro lebih future phone daripada S20 FE Snapdragon. Dan sekarang kesimpulannya. Untuk handphone terbaik untuk kalian di range harga 6 jutaan atau 6.999 juta, pilih aja di Xiaomi 11T Pro jika kalian ingin punya handphone dengan pemakaian jangka panjang, dengan layar yang luas, punya daya charger yang super cepat, berguna banget saat serba terburu-buru, serba dikejar waktu. Dan pilih saja S20 FE Snapdragon jika kalian suka handphone yang lebih compact, fitur melimpah, khas flagship, kenyamanan UI untuk pemakaian harian yang nyaman. Kita tahu adalah One UI adalah salah satu UI yang paling the best. Oke, demikian saja video ini saya buat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.